Jadi yang penting itu ayyuhal ikhwah adalah bagaimana kita ini tetap istiqomah. Istiqomah ini kunci agar semua jerih payah kita ini membuahkan hasil sesuai yang kita harapkan. Dan istiqomah itu lebih berat daripada sekedar masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum. Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang tak terhingga dan tak terkira banyaknya itu adalah ni'matani 'azimatan. Alladzi qala fihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat besar yang banyak orang rugi karena tidak bisa memanfaatkan keduanya. Apa itu? Hafalkan ya. Kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat ini kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita akan terhindar dari kerugian, alias kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Namun kalau kita sia-siakan, kita akan rugi besar. Falhamdulillah ala ni'mati sihhati walhamdulillah ala ni'mati al-faragh. Ayyuhal ikhwah, di malam yang penuh dengan kecerahan karena wajah-wajah antum yang cerah, Masya Allah, yang ganteng-ganteng ini, yang bersinar dengan cahaya tauhid, dengan sunnah. Dan kita berharap sinar ini tetap kita miliki, bukan hanya di dunia, tapi ketika kita dibangkitkan dari kubur nanti. Kama qala Allah azza wa jalla, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari wajah-wajah itu putih bersih, dan ada juga di hari itu wajah-wajah yang hitam legam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah. Yang wajahnya putih pada hari itu adalah ahli sunnah wal jamaah, mereka yang senantiasa istiqamah, berpegang teguh dengan sunnahnya, dengan ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan senantiasa berada di atas persatuan al-jamaah, yaitu mulazamatul haq, selalu menetapi kebenaran dimanapun dia berada, kapanpun dia hidup, walaupun cuma dia seorang diri. Jadi berjamaah itu berjamaah secara ideologi. Yang lebih ditekankan adalah berjamaah secara ideologinya. Fisik itu mengikuti saja. Jika di suatu tempat yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah cuma dia misalnya, dia sebetulnya berjamaah. Berjamaah dengan siapa? Dengan para sahabat, dengan Nabi dan para pengikutnya yang setia. Dan sebaliknya, ketika dia memisahkan diri dari ahlus sunnah wal jamaah, walaupun dia bersatu dengan orang-orang setempat, sesungguhnya dia telah memisahkan diri dari Nabi dan para sahabatnya. Dan mereka lah yang wajahnya akan menghitam nanti di hari kiamat. Walaupun di dunia dia mungkin bule gitu ya, orang kulit putih di dunia, cerah di dunia, tapi kalau dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah, wajahnya akan menghitam. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Bulan Ramadan sudah berlalu, tapi tidak berarti
kewajiban kita berhenti. Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita ibadahi selamanya, dimanapun, sampai kapanpun. Allah itu sama, tidak berubah. Antara sebelum Ramadan, saat Ramadan, setelah Ramadan, ya seperti itulah Allah. Memang Allah akan memberikan pahala lebih di bulan Ramadan. Tapi tidak berarti bahwa di luar itu kemudian perintah itu seakan-akan tidak ada. Lah, sama Allah memerintahkan kita untuk istiqomah di atas ibadah ini fi qaulihi ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau mengabdikan dirimu, mengibadahi Rabbmu. Rabb di sini juga meliputi al-ilah. Ya, kata-kata Rabb dalam Al-Qur'an itu jika disebut sendirian dia juga mewakili al-ilah. Demikian juga kata-kata ilah disebut sendirian dia juga mewakili ar-Rabb. Tapi kalau disebut bersamaan dalam satu rangkaian maka masing-masing punya pengertian sendiri. Seperti fakir dan miskin, seperti Islam dan iman. Ya. Dan wa'bud rabbaka, tetaplah engkau mengibadahi Rabbmu, penciptamu, penguasamu, pengatur segala urusanmu, dan yang kau ibadahi satu-satunya itu hatta, sampai kapan? Ya'tiyakal yaqin, datang kepadamu apa yang kamu yakini bakal datang kepada setiap orang, yaitu al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Rasulullah bakal mati dan mereka juga bakal mati. Ini sesuatu yang kita yakini semua. Dan sampai saat itu tiba, maka kewajiban ibadah ini tetap. Ini yang kita harus istiqamah di atasnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang istiqamah kesuksesan dunia akhirat. Apa yang Allah janjikan? Sukses dunia akhirat. Qala Allah Ta'ala fi surati Fussilat ayat 30 dan 31. Yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan dengan lisannya Rabbuna, yakni ilahuna juga. Rabbunallah, Rabb kami yang kami ibadahi, yang kami yakini sebagai pencipta sejati, penguasa sejati, dan pengatur segala urusan kami ini. Dan sebagai yang kami ibadahi, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi oleh makhluknya adalah Allah. Tsumma istaqamu. Ya, jadi nggak cuma ikrar dengan lisan, ada dua syaratnya. Pertama, qalu rabbunallah, yang kedua, istaqamu. Dan ini dia pertahankan sampai ajal menjemputnya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Ketika ajal menjemputnya itu, para malaikat akan turun. Malaikat yang mengiringi malakul maut itu ada banyak. Malakul mautnya satu memang, tapi pengiringnya banyak. Dan pengiringnya ini punya indikasi sendiri. Kalau dia berpakaian putih, berwajah berseri, indikasi ini orang bakal bahagia nantinya. Ya, mereka membawa kain kafan dari jannah yang wanginya luar biasa, lembutnya luar biasa. Ini indikasi rohnya bakal sejahtera. Tapi kalau sebaliknya, yang datang para pengiring adalah sudul wujuh, wajahnya menghitam, ya, membawa kain yang terbuat dari bulu domba yang sangat kasar, yang bau, maka ini pertanda roh ini akan sengsara lebih daripada kesengsaraan yang sedang dia alami sebelum itu. Tatanazzalu alaihimul malaika. Mereka datang, turun para malaikat pengiring malakul maut ini membawa banyak hal. Pertama,
kabar gembira, alla takhafu, kalian wahai yang beriman dan istiqomah sampai mati, jangan takut. Jangan takut menghadapi apa yang akan kalian hadapi setelah kematian. Karena kematian ini baru mungkin kalau boleh pinjam istilah ya, baru persinggahan yang pertama. Ya. Masih banyak persinggahan-persinggahan lain di hari kiamat itu. Hari kiamat itu persinggahan pertamanya adalah kubur. Itu persinggahan pertama. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu bi isnadin hasan, inna al-qubura awwalu manazil al-akhirah, man naja minhu fama ba'dahu aysara minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kubur, alam kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Awwalu manazili al-akhirah. Idzan al-akhirah laha manazil. Akhirat itu ada banyak tempat persinggahan. Pertamanya adalah di kubur. Yang selamat ketika dia dikubur, nanti berikutnya akan lebih mudah. Tapi yang sudah babak belur lagi dikubur, berikutnya akan lebih mengerikan lagi. Asyaddu minhu. Fahadzal mayit yang diberi kabar gembira oleh para malaikat pengiring malakul maut ini, la takhafu, kalian jangan ketakutan. Wala tahzanu, kalian juga jangan sedih. Sedih mikirkan bagaimana nasib anak istri saya, nasib orang tua saya, nasib pekerjaan saya, nasib yang punya pesantren, nasib pesantren saya bagaimana. Ada mudir pesantren di sini. Kadang mikirin ya, ini gimana nanti keberlangsungan bagaimana. La takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih meninggalkan apa yang kalian harus tinggalkan di dunia ini. Wa abshiru, kabar gembira yang ketiga, dan berbahagialah kalian. Dengan apa? Bil jannah allati kuntum tu'adun. Dengan jannah yang selama ini dijanjikan bagi kalian. Terus nanti bagaimana kalau saya harus menghadapi yaumul mahsyar ya Allah? Saya harus menghadapi dahsyatnya proses penimbangan amal. Ketika kitab catatan tatatayar ya, dibentangkan, semua orang membaca track recordnya, rekam jejaknya dia, dan tidak ada yang terluput. Orang-orang yang mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Apa ini kitab ini? Masa enggak ada satu pun yang besar, apalagi yang kecil, apalagi yang besar, kecuali dia rekam di sini. Kitab apa ini? Kok lengkap banget? Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka mendapati ya semua amal mereka itu ada di depan situ, terekam. Dan Allah nggak zalim sama sekali, nggak zalim sedikit pun kepada siapapun. Saat itu bagaimana bagaimana saya nggak boleh ketakutan ya Allah? Bagaimana ketika saya harus menyeberangi as-sirat? Yang nasib orang ketika menyeberangi sirat itu, famin najin musallam wa min najin makhdush wa min makdus. Ada yang selamat dengan tidak terluka, ada yang selamat tapi harus berdarah-darah, artinya dia sampai ke ujung tapi tersayat-sayat, ada yang harus terjatuh. Bagaimana kita tidak boleh khawatir saat itu ya Allah? Dengan jannah atau dengan nar. Bagaimana kalau ternyata kita harus mampir dulu? Wal'iyadu billah. Saat Allah merealisasikan janjinya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya, ay waridu an-nar. Dan masing-masing dari kalian ini pasti akan mampir. Allah sudah berjanji ini.
Dan janjinya Allah pasti akan direalisasikan. Semua kita ini akan mampir. Ada yang mampir masuk, ada yang mampir tapi tidak masuk, mampir tapi diselamatkan oleh Allah sebagaimana dalam lanjutan ayat ini, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami selamatkan yang bertakwa dari mereka-mereka yang mampir, yang semuanya bakal mampir. Ya. Dan kami biarkan yang zalim itu berlutut di dalam neraka. Bagaimana kita tidak khawatir saat kita menghadapi itu? Nahnu awliyaukum, kata Allah. Kami yang akan mengutusi. Lanjutan dari ayat yang Fussilat tadi ya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saat masih di dunia, kami yang selama itu menjadi wali kalian. Wali itu artinya yang dekat, yang nolong, yang melindungi, yang mendengar saat diminta, ya, yang memperhatikan, mengayomi kebutuhan kita, itu namanya wali. Yang ngurusi kita terus-terusan Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur walladzina kafaru awliya'uhu at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Allah yang ngurusin kita di dunia ini dan Allah juga yang akan ngurusi kita di akhirat. Jadi mau apa takut? Allah yang ngurusi. Allah ini punya segalanya. Segalanya yang ngatur Allah. Ya, nasib kita di tangan Allah. Nasib keluarga yang kita tinggalkan, kerjaan yang kita tinggalkan, sekolah yang kita tinggalkan, semua yang kita tinggalkan di dunia ini Allah juga yang ngurusi. Jadi ngapain kita takut? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Ini motivasi bagi kita yang masih hidup. Kalau kita istiqomah, kita diurusi sama Allah. Buat apa takut? Dan kalau kita istiqomah, setelah kita mati, nasib kita juga diurusi sama Allah, diperhatikan sama Allah. Keluarga yang kita tinggalkan, harta benda kita juga diurusi sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dihidupkan lagi di hari kiamat nanti, dibangkitkan dari kubur, menghadapi peristiwa-peristiwa hari kiamat, Allah juga yang ngurusi kita. Buat apa? Takut. Buat apa sedih? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di akhirat nanti, di jannah yang sudah dijanjikan untuk kalian yang iman dan istiqomah itu, semua yang kalian inginkan, yang kalian dambakan, yang kalian impikan ada. Semua yang kalian minta dikasih. Ya. Nuzulan min ghafurir rahim. Ya, sebagai karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang Allah janjikan bagi orang yang beriman dan istiqomah. Di surah Al-Ahqaf ayatnya mirip seperti itu. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Mereka tidak takut, tidak sedih, dan merekalah ahlul jannah, ashabul jannah, penduduk-penduduk jannah yang kekal di dalamnya. Dan itulah balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi yang penting itu ayyuhal ikhwah adalah bagaimana kita tetap istiqomah. Istiqomah ini kunci agar semua jerih payah kita ini membuahkan hasil sesuai yang kita harapkan. Dan istiqomah itu lebih berat daripada sekedar masuk Islam. Mudah kok masuk Islam, itu nggak sulit, sangat mudah. Secara zahir masuk Islam dengan 2 kalimat, tapi istiqomahnya ini nggak cukup dengan 2 kalimat. Plus macam-macam. Plus sholat 5 waktu dia harus jaga, saum Ramadan dia harus laksanakan, kalau dia kena wajib zakat dia harus bayar zakatnya,
Ya, kalau dia punya kelebihan rezeki lagi, dia harus berangkat haji. Itu yang zahir-zahir. Yang di luar itu juga masih banyak. Dia harus senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain-lain. Dan dia harus senantiasa menjauhi larangan-larangan. Ketika dia terjerumus dalam dosa dan pasti akan terjerumus dalam dosa, harus segera taubat. Itu bagian dari istiqomah. Dan ini yang menjadi kunci keselamatan kita. Sekarang istiqomah ini tentu ada kadar minimalisnya dan ada kadar maksimalnya, kadar sempurnanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan hakikat itu di surah sama kalau nggak surah Fussilat juga. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Maka kemudian kami wariskan Alkitab ini, Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Faminhum, di antara mereka yang terpilih untuk mewarisi Al-Quran, minal muslimin maksudnya, di antara umat Islam ini ada yang zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada juga yang ngepas, pas-pasan aja maunya, minimalis, nggak mau lebih dari itu. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan ada juga yang berlomba-lomba dan selalu terdepan dalam berbagai kebaikan, berbagai macam kebaikan, dia yang paling depan atas izin Allah. Yang zalimun li nafsihi ini kurang istiqomah dia. Memang dia tidak sampai keluar dari Islam, tapi ini membahayakan dirinya sendiri. Ya, karena berarti dia membuka peluang untuk dirinya untuk mampir di neraka. Walaupun tidak selama-lamanya, tapi siapa yang mau mampir di neraka? Hatta sesaat. Ngeri ayyuhal ikhwah. Ya, jangan pernah berpikir nggak apa-apa deh kalau mampir di neraka semenit 2 menit. Ittaqillah. Nabi SAW mengatakan yu'ta bi an'ami rajulin min ahli nar, yu'ta bi an'ami rajulin fid dunya wa huwa min ahli nar, fayughmasu ghamsatan fin nar, fayuqalu ya fulan hal marra bika na'imun qat, qala la ya rab. Kata Nabi SAW, nanti di akhirat sana ada orang yang ketika di dunia dia paling bergelimang kenikmatan. Orang yang paling bergelimang kenikmatan ketika di dunia ini dia adalah ahlun nar. Ya, ahlun nar ini ada 2 kemungkinan, ahlun nar yang selamanya atau ahlun nar yang sementara. Maka dia dicelupkan sekali dalam neraka. Sekali aja, kemudian diangkat lagi ditanya, hei fulan, pernahkah kamu merasakan kenikmatan sedikit saja? Dia bilang enggak. Jadi sekali celup di neraka itu akan melupakan seseorang dari semua kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan. Dan sebaliknya, wa yu'ta bi asyaddin nasi ba'san fid dunya wa huwa min ahlil jannah. Sebaliknya, orang yang dulu ketika di dunia paling sengsara hidupnya, paling mengenaskan, tapi dia min ahlil jannah, dihadirkan fayughbasu ghamsatan fil jannah, dimasukkan ke dalam jannah sesaat, kemudian ditanya, ya fulan hal marra bika bu'sun qat, qala la ya rab. Setelah sekali dia masuk jannah sesaat, ditanya sama Allah, pernahkah kamu merasakan kesengsaraan sebelum ini? Sedikit saja. Oh, enggak pernah ya Allah. Jadi lupa juga dia sama semua kesengsaraannya. Jadi jangan pernah berpikir mau nyoba kayak apa ya rasanya neraka. Lah, jangan. Ya. Jangan.
Dan supaya tidak mampir sama sekali, maka jangan pilih yang level ketiga tadi, zalimun li nafsihi, itu jangan. Minimal di muqtasid, minimal. Apa sih definisinya zalimun li nafsihi ini? Zalimun li nafsihi ini, dia tidak melaksanakan semua kewajiban. Berarti sebagian dia laksanakan, tapi sebagian lagi dia tinggalkan tanpa uzur. Dan dia juga tidak menjauhi semua yang dilarang, yang haram. Artinya sebagian yang haram dia tinggalkan, tapi sebagian lagi dia sikat, dia terabas. Nah, ini berpotensi mampir. Ya, entah yang haram itu 1, 2, 3, 10, tapi tentu levelnya di bawah syirik. Nggak boleh sederajat dengan syirik. Dan dia tidak bertaubat. Tidak bertaubat karena meninggalkan kewajiban, dan juga tidak bertaubat karena melanggar yang haram. Ini yang zalimun li nafsih, yang berpotensi mampir di neraka. Dan ini berarti kurang istiqomah orang-orang seperti ini. Ya. Kalau ingin yang selamat, minimal kita ada pada wa minhum muqtasid. Muqtasid yang ngepasin banget dia ini. Dia hanya laksanakan yang wajib-wajib, nggak terlalu memperhatikan yang hukumnya sunnah. Tapi yang wajib dia jaga. Dan dia hanya menghindari yang haram-haram. Dia tidak terlalu memperhatikan yang hukumnya makruh. Tapi kalau yang haram dia hindari. Ini muqtasid namanya. Ini selamat tapi minimalis. Ya, minimalis nih. Ngirit sama dirinya sendiri. Dia tidak menempatkan pada tempat yang lebih lagi dari itu, enggak. Dia yang level paling dasar, tapi ini jauh lebih baik daripada yang zalimun li nafsih. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi, kalau enggak salah Dhibam ibn Tha'labah atau ghairuh minas sahabah, datang, dia tanya, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Maklum orang Badu ya, jadi agak kurang sopan memang. Pada saat bilang hadzal rajul al-abyadul muttaqi, itu orang yang putih sambil bersandar, beliaulah yang namanya Muhammad. Qala anshudukallah, Allahu amaraka an nusalliya kulla yawmin wa layla 5 salawat. Saya tanya kamu atas nama Allah, betul Allah yang menyuruhmu untuk memerintahkan kami sholat 5 waktu sehari semalam? Allahumma na'am. Iya betul, kata Nabi. Anak tanya lagi, benar Allah yang menyuruh kamu untuk menyuruh kami agar puasa di bulan Ramadan? Allahumma na'am. Iya betul, kata Nabi. Saya tanya lagi, atas nama Allah, betul Allah yang nyuruh kamu agar memerintahkan kami untuk membayarkan zakat yang diambil dari orang-orang kayanya kemudian diberikan kepada orang-orang miskinnya? Allahumma na'am. Iya betul. Dia cuma tanya beberapa hal saja, karena ketika itu syariat yang turun baru itu, yang lain-lain belum. Jadi sebatas yang sampai kepada dia ingin konfirmasi. Benar nih, Allah nyuruh kamu agar kamu sampaikan kepada kami begini-begini. Iya betul. Dan qala la azidu ala hadza wala anqus. Ya sudah, kalau gitu saya tidak mau lebih dari ini dan tidak akan ngurangi lagi yang ini. Ngepas, ya, minimalis. Ini Islam tapi Muslim minimalis, tapi bagus ini. Apa kata Nabi? Aflaha in sadaq. Oh, dia bakal beruntung kalau dia serius ngomong kayak gitu. Kalau dia sungguh-sungguh dengan janjinya, dia tidak akan ngurangi dan tidak akan lebih dari itu, dia masih beruntung itu. Beruntung dia. Selamat. Karena keberuntungan itu definisinya sederhana, ya ikhwah. Sederhana banget. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dari surga. Artinya kalau dia mampir dulu, dia nggak dijauhkan dari neraka.
Tapi kalau dia nggak mampir, nggak masuk, nggak tersiksa sama sekali, dia hanya wurud dalam pengertian kemudian diselamatkan, tidak merasakan siksaan, itu dia dijauhkan dari siksanya neraka. Walaupun dia harus mampir karena itu janji Allah. Mampir tapi tidak tersiksa. Ya. Jadi kalau ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam jannah itu orang yang faz, beruntung, sukses, berhasil dia, berjaya dia. Kalau di dunia dia jadi jutawan ataukah tidak, punya jabatan penting ataukah tidak, sukses nyalek atau gagal nyalek, sukses nyapres atau gagal nyapres, kepilih atau enggak kepilih, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, itu cuma kenikmatan yang semu, kenikmatan yang menipu. Sepintas nampaknya nikmat, tapi pasti banyak efek sampingnya. Itu nikmat dunia itu tidak ada yang bebas dari efek samping, tidak ada. Banyak efek sampingnya. Coba sebutkan salah satu nikmat dunia. Apa? Makan. Makanan apa yang paling antum sukai? Antum. Bingung. Nah, bingung. Ditanya makanan apa yang dia suka, dia bingung. Atau nggak punya makanan favorit? Suka semua. Baik. Suka semua ini, ya. Sebutkan salah satunya. Nasi putih suka? Nasi putih? Nggak pakai apa-apa suka? Nasi goreng suka? Baik. Kalau tiap hari 3 kali sehari makannya nasi goreng, nggak suka. Nah itu. Jadi nikmat dunia itu nggak bisa terus-terusan dinikmati kecuali pakai syarat dan ketentuan. Pertama, nggak boleh terlalu sering, bosen. Nggak boleh terlalu banyak. Apa yang terjadi kalau orang makan terlalu banyak? Jadi penyakit. Ya. Kolesterol naik, asam urat naik, ya. Tekanan darah naik. Ujung-ujungnya bisa ya, macam-macam dia sakit, stroke dan lain-lain. Kemudian untuk bisa menikmati makanan kesukaan dia ini, dia haruslah lapar. Habis makan 1 nampan dikasih nasi goreng lagi nih. Waduh, tidak kuat kita. Ya. Kemudian untuk bisa menikmati nggak boleh sakit gigi, nggak boleh sakit gigi, harus sehat dia. Jadi banyak syaratnya tuh, banyak. Apalagi kenikmatan dunia. Apa kenikmatan dunia? Selain makan. Rumah. Taib. Rumah. Ya, orang mau bikin rumah yang indah seindah apapun. Tiap hari dia masuk ke situ. Tiap hari dia lihat keindahan itu. Lama-lama jadi biasa. Biasa. Ya. Makanya orang kepengen rekreasi. Walaupun dia raja sekalipun. Punya istana. Ya, punya villa, dia kepengen rekreasi, kepengen ganti apa? Ganti suasana. Itulah nikmat dunia. Bosan dia. Tiap hari yang dilihat itu biasa aja. Buat antum yang rumahnya tipe RSSSS misalnya, mungkin nggak ada di sini ya. Wah, ini istana ini, masya Allah. Iya, karena dia rumahnya RSSS. Tapi kalau dia tiap hari tinggal di situ ya biasa aja. Ya, biasa. Kendaraan gitu sama, mau naik mobil sehebat apapun kalau kena macet sama macet juga. Nah, jadi nikmat dunia semuanya gitu, tidak ada nikmat yang pure, yang murni tanpa efek samping, tidak ada. Kalau nikmat akhirat itu nikmat sejati. Lihat bagaimana Allah menceritakan apa yang dirasakan oleh Abuna Adam alaihi salatu wassalam saat dia masih di jannah. Qal inna laka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Kamu hai Adam di jannah itu enggak akan kelaparan, tidak akan telanjang. Antum mesti bertanya, bukan akhirnya dicopot pakaiannya?
Iya. Seandainya dia nggak berbuat maksiat, nggak dicopot sama Allah. Karena berpakaian itu nikmat. Makanya ahlul jannah berpakaian, nggak ada yang telanjang. Jadi kalau ada orang yang di dunia melepaskan pakaiannya, dia melepaskan nikmat Allah karena berpakaian itu nikmat. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Kamu juga nggak akan kehausan di dunia, di jannah, dan juga tidak akan kepanasan matahari. Kalau di dunia orang mesti ada laparnya, orang mesti ada kepanasannya, orang mesti ada hausnya, ada saatnya dia tidak berpakaian. Di jannah berpakaian terus. Makannya itu bukan karena lapar, dan berhenti makan bukan karena kenyang. Hasil yang dia makan nggak keluar lagi berupa kotoran atau kencing. Yang wanita tidak mengalami haid, tidak mengalami nifas, tidak kencing, tidak buang air besar, terus keluar berupa apa? Keringat. Dan keringatnya juga nggak bau, rasyah, keluar berupa rasyah, kata Nabi SAW. Minum bukan karena haus. Rasa dahaga itu sudah hilang sejak umatnya Rasulullah Muhammad SAW ini meminum satu teguk di telaga beliau, yang namanya apa? Al-Kautsar. Ya. Man syariba minha syarbatan lam yadhma' ba'daha abada. Siapa yang minum sekali saja di telaganya Rasulullah, yang kata beliau tuluhu mithlu ardih, aniyatuhu adada nujumis sama, ma'uhu abyad ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Panjangnya kali lebarnya sama. Berarti bentuknya apa tuh? Persegi empat atau bunder? Bujur sangkar atau bunder? Ya, karena panjang sama lebarnya sama. Kemudian airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Ya. Siapa yang jumlah gayung-gayungnya sebanyak bintang di langit? Siapa yang meminum satu teguk dari telaga itu tidak akan haus lagi selamanya. Hatta di jannah dia nggak akan kehausan. Nah, sudah hilang itu. Istilahnya haus sudah hilang dengan minum satu teguk. Jadi ahlul jannah kalau minum bukan karena haus, berhenti minum bukan karena apa lawannya haus? Kembung, bukan ya? Ya pokoknya kenyang minum lah, apa itu istilahnya? Orang Arab bilang ar-ray. Ya, ada al-atash, ada ar-ray. Al-atash itu haus, ar-ray itu lawannya. Orang yang merasa tidak kehausan itu namanya rayyan. Makanya ada pintu jannah namanya babur rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang rajin puasa. Karena biasanya orang ketika puasa itu kan haus. Allah memberikan ganjaran, dia masuk melalui pintu orang-orang yang tidak akan kehausan. Jadi orang di jannah ini minum juga bukan karena haus. Seneng-seneng tok. Makannya apa? Ya seneng-seneng. Minumnya? Ya seneng-seneng. Habis itu nggak kembung, nggak kekenyangan, nggak harus BAB, nggak harus BAK. Perempuan yang nggak pernah haid, nggak pernah nifas, nggak pernah buang ingus, bersih semua. Ya. Azwajun mutahharah, istri-istri yang dibersihkan. Kalau istri kita di dunia ini mau mandi, dia 5 kali datang haid, tetap haid ya, betul. Tetap nggak bisa lepas dari fitrahnya manusia yang dia harus mengalami haid, harus buang ingus, ya harus ya buang air kecil, buang air besar. Manusia hidup kok. Mau raja sekalipun tetap begitu. Antum habis makan makanan yang paling lezat, paling mahal sekalipun, itu harus dikeluarkan kembali. Dan kalau sampai nggak keluar, sakit antum. Iya kan? Tapi di jannah enggak. Makannya buat senang-senang, minumnya buat senang-senang, semuanya sih senang-senang. Tanpa efek samping. Nah itu yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan istiqamah. Tayyib ayyuhal ikhwah. Jadi kalau kita sudah mendapat gambaran tentang apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang istiqomah, kira-kira ini pertanyaan berikutnya apa? Hah?
cara istiqomah. Sepakat ya? Ya kita sudah tahu lah istiqomah, Masya Allah, faedahnya begini, 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 begini. Sekarang caranya bagaimana? Tadi kita juga sudah tahu kadar minimal kita untuk mencapai level istiqomah tadi adalah dengan apa tadi? Murojaah sedikit. Minimalisnya apa tadi? Laksanakan semua kewajiban, jauhi semua yang haram. Ya. Kalau sampai tergelincir dalam maksiat, segera taubat. Jadi istiqomah itu bukan berarti nggak pernah berbuat dosa. Nggak ada manusia kayak gitu, ya, nggak ada. Tapi kalau berbuat dosa segera bertaubat. Ya. Berarti pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita istiqomah, sedikit banyak terjawab. Kira-kira cara pertama ya? Iya, untuk bisa melaksanakan perintah itu kita harus apa dulu? Harus tahu dulu apa yang Allah perintahkan. Betul nggak? Untuk menjauhi larangan kita juga harus tahu apa yang Allah larang. Nah, kira-kira materi seperti itu dapat nggak di perkuliahan? Nah, dapat nggak di koran? Di majalah? Tergantung majalah apa yang dibaca. Tapi materi seperti itu biasanya di sini nih, di masjid, ya, di pesantren, di kajian-kajian ilmiah, daurah-daurah ilmiah. Nah, itu materi yang mengajarkan apa yang seharusnya kita laksanakan dan apa yang harus kita hindari. Jadi cara yang pertama adalah berilmu. Taib. Yang kedua, setelah kita berilmu, maksud satu tok yang jawab di sini. Nah, setelah kita berilmu, kita amalkan. Nah, untuk bisa mengamalkan, kita juga harus tahu bagaimana cara kita mengamalkan. Contoh, oh di antara yang Allah perintahkan itu sholat. Sholat 5 waktu, caranya. Supaya kita bisa sholat, ya kita harus belajar tata cara sholat, kemudian kita amalkan. Nggak cuman kita ngerti teorinya, tapi nggak kita amalkan. Ya. Jadi untuk bisa mengamalkan juga harus belajar juga ternyata. Ya. Harus belajar bagaimana cara yang benar dalam mengamalkan perintah itu, dalam menjauhi larangan itu. Taib. Untuk kita ini bisa rutin mengamalkan, kita perlu apa kira-kira? Apa? Supaya kita ini bisa tidak putus semangat kita, tidak gampang futur. Hah? Hadiah. Oh. Terus minta hadiahnya sama siapa? Sama Allah minta hadiahnya. Hah? Apa? Berdoa. Terus? Kira-kira kalau di masjid untuk sholat berjamaah gampang ya. Tapi kalau di hutan belantara, berarti perlu apa? Tempat yang kondusif, perlu teman-teman yang bareng-bareng ngamalkan itu supaya semangat. Tapi kalau sendirian tuh berat. Apa-apa itu kalau sendirian apa? Berat. Tapi kalau bareng-bareng kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dan itu Allah perintahkan. Kunu ma'as sadiqin. Kalian itu bareng-bareng sama orang-orang yang sadiqin, yang serius, yang sungguh-sungguh. Ya, antara apa yang dia ucapkan dengan perbuatan dia itu sinkron. Kalian kalau mau bersama tuh bersama orang-orang kayak gitu. Nanti kalian akan ikut sungguh-sungguh seperti mereka. Almar'u ma'a ala dini khalilihi, kata Nabi. Seseorang itu kualitas agamanya akan ngikuti orang-orang dekatnya dia, teman-teman setianya, sahabat-sahabat tercintanya dia. Falyanzur ahadukum man yukhalil, wa fi riwayah man yukhalit. Maka perhatikan, kamu ini bersahabat dengan siapa, berteman setia dengan siapa. Di riwayat lain, kalian ini kumpul-kumpulnya sama siapa. Ya,
Kalau bersama orang-orang yang main-main, ya dia akan main-main. Dia akan jadikan hidup ini main-main. Bersama orang-orang yang bermunafik ria, ya dia pasti akan jadi munafik. Bersama orang musyrik, ya jadi musyrik. Bersama orang ahlul bid'ah, ya jadi ahlul bid'ah. Ya itu fitrah manusia begitu. Mana ada laler ngumpul sama lebah? Hah? Itu laler pura-pura jadi lebah itu. Sedang ngumpul pura-pura dia pakai bajunya lebah, ngumpul sama lebah. Kalau aslinya nggak bisa laler ngumpul sama lebah, lebah sama lebah, lalat sama lalat. Itu fitrah itu. Al arwah junudun mujannadah ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh kita ini itu sudah disetting sama Allah untuk berkumpul dengan yang satu frekuensi, yang satu kecenderungan, dan dia akan menjauh dari yang berbeda dengannya, yang tidak cocok nggak bisa ngumpul. Manusia itu begitu. Nah, jadi supaya kita ini tetap istiqomah, kita perlu mencari lingkungan, teman-teman yang membantu kita untuk istiqomah. Makanya hijrah itu penting bagi orang-orang yang terasing sendirian. Mau sampai kapan dia sendirian? Mau sekuat apa dia bertahan di lingkungan yang penuh dengan fitnah, dengan godaan? Nabi menjelaskan tentang hati kita itu bagaimana sebetulnya. Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir 'udan 'uda. Fitnah demi fitnah itu akan melintasi hati kita. Sehelai demi sehelai. Seperti tikar itu dari helaian-helaian kan, dirajut, dianyam jadi tikar. Fa ayyuma qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Setiap hati yang berusaha untuk menolak fitnah yang melintas walaupun hanya sehelai tadi, akan muncul noda putih di situ. Wa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Dan setiap hati yang menyerap fitnah itu ditelan sama dia, ditampung walaupun hanya sehelai. Hari ini sehelai, besok sehelai, hari ini satu titik hitam, besok titik hitam, lusa, terus sebulan titik hitam, akhirnya hatta yasira kal qalbain. Ujung-ujungnya yang senantiasa mengingkari kemungkaran itu hatinya akan putih bersih. Abyad mithla safa la tadurruhu fitanun madama al-lailu wan nahar. Putih, mulus, ya, tidak mempan lagi kena fitnah setelah itu selamanya. Wal akharu aswadun mirbad kal kuzi mujakhia. Yang satu lagi ini hitam legam seperti mangkuk yang terbalik. Apa yang bisa ditampung oleh mangkuk terbalik? Tidak ada yang bisa ditampung. Hidayah nggak bisa ditampung di situ. Ya. La ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Tidak bisa mengenali yang ma'ruf, tidak bisa juga mengingkari yang mungkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Nah, seberapa kuat hati kita itu? Kalau bertahan di lingkungan yang sangat tidak kondusif, tidak ada. Makanya karena kasih sayangnya Rasulullah SAW, beliau suruh kita ini ngumpul dengan orang-orang yang sama-sama berjalan di atas jalan Allah, sama-sama mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau perlu hijrah, dan memang perlu hijrah itu. Hijrah itu nggak harus keluar negeri kok, nggak harus keluar komplek juga bisa masuk kategori hijrah. Ya. Sama-sama di satu kecamatan, misalnya komplek ini kompleknya orang nggak baik, tapi 2-3 blok dari komplek ini, masya Allah kompleknya orang-orang baik, pindah komplek, ada minal hijrah. Ya. Jadi tidak harus keluar negeri, keluar kecamatan kadang sudah bisa menyelesaikan masalah itu, atau keluar daerah. Jadi salah satu cara kita untuk istiqomah adalah kita berteman dengan orang-orang yang istiqomah, berada di tempat yang kondusif.
Itu juga cara kita untuk terhindar dari maksiat dan cara kita menyempurnakan taubat. Makanya kalau antum pernah dengar hadis yang sangat populer tentang orang yang sudah membunuh 99 orang, bahkan dia genapkan sampai 100 itu, apa yang dianjurkan oleh seorang alim agar dia ini bisa bertaubat? Dia suruh apa? Suruh hijrah. Karena kampungmu tuh kampungnya penjahat, kampungnya preman. Kamu pindah ke sana, kampung lain sana. Di sana banyak orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kamu habiskan sisa umurmu beribadah kepada Allah bersama mereka. Belum sampai ke kampung yang dituju, di tengah jalan dia sudah dipanggil oleh Allah. Sampai cekcok antara malaikat rahmah dengan malaikat azab. Dan akhirnya dihitung mana jaraknya yang sudah dia lalui, dan ternyata lebih dekat ke kampungnya orang baik itu hanya selisih 1 jengkal. Dan itu janji Allah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Dan siapa yang sudah keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah, dia meninggalkan kampung halamannya yang sangat dia cintai, tapi ada yang lebih dia cintai, yaitu untuk tetap menjadi hamba Allah. Itu tujuan utama kita semua ya ikhwah. Jadi jangan sampai lupa sama tujuan utama kita ya. Istiqomah itu kita harus tahu tujuan utama kita apa. Istiqomah itu kan artinya kan kita tetap berada di jalan yang lurus. Ya. Kita tidak akan bisa istiqomah kalau nggak tahu yang kita tuju itu apa. Apa yang kita tuju, kita harus tahu. Makanya selagi kita mengarah ke sana, itu kata kita namanya apa? Istiqomah. Tapi begitu kita putar, kita balikkan arah perjalanan kita, berarti kita merubah tujuan kan? Kita nggak istiqomah di situ. Jadi supaya kita tetap istiqomah, cara yang lain adalah, ya ini bagian dari ilmu juga sebetulnya. Cuman kita sebutkan karena dia penting. Ya. Yaitu kita harus tahu tujuan utama kita ada di sini ini apa. Dan sekali lagi itu juga sudah dijelaskan sama Allah. Semuanya sudah dijelaskan sama Allah. Ya, semua itu sudah ada dalam kitabullah dan dalam sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang nggak ngerti, itu karena orang nggak mau belajar. Karena dia malas belajar. Dan itu nggak akan bisa jadi alasan. Ya, itu kejahilan yang tidak bisa jadi alasan, karena malas. Kalau dia dalam proses belajar, dia dimaafkan sama Allah. Yang penting terus ya belajarnya. Ya, jangan cuma belajar di tahun pertama, besok nggak mau belajar lagi, itu nggak istiqomah namanya. Jadi belajar pun juga perlu istiqomah. Kalau dia belajarnya istiqomah, yang dia belum ketahui dimaafkan sama Allah. Tapi kalau belajarnya nggak istiqomah, dia tinggalkan karena dia malas belajar, nggak dimaafkan sama Allah. Jadi kita harus tahu tujuan Allah menciptakan kita, ya ini untuk ibadah kan. Ibadah tidak bisa dikatakan sebagai ibadah kecuali kalau dilandasi dengan tauhid. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan illa liya'budun, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kalau antum melihat ayat itu kan di surah Az-Dzariyat kan ya. Ayat 56 kalau nggak salah. Itu nunnya di kasrah, betul nggak? Illa liya'buduni, nunnya di kasrah. Karena aslinya adalah illa liya'buduni, ya-nya dibuang, huruf ya-nya itu dibuang, disisakan kasrahnya sebagai tanda bahwa aslinya ayat itu adalah illa liya'buduni, agar mereka mengibadahiku, kata Allah. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ay liyuwahhiduni. Arti dari ibadah di sini adalah mentauhidkan Allah. Karena ibadah tanpa tauhid itu bukan ibadah. Itu syirik namanya, itu kufur namanya. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tujuan utama kita ini tetap menjadi orang yang bertauhid dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Supaya istiqomah harus dijaga terus tauhidnya, ditingkatkan terus kualitas tauhidnya. Jadi ngaji tauhid tuh ndak pakai
berhenti. Salah besar. Kalau ada orang mengatakan at-tauhid, fahimna. Oh, udah paham tauhid kita, udah hatam kita tauhid. Ya, ikut daurah berapa kali, salahul usul udah ikut, ini udah ikut. Iya. Tetap inti harus belajar terus untuk menjaga tauhid ini. Meningkatkan, karena yang namanya fitnatus syubhat itu juga nggak ada berhentinya. Yang kemarin nggak jadi syubhat, hari ini jadi syubhat. Besok jadi syubhat. Kalau kita nggak perkuat lagi amunisi kita, gimana kita akan menghadapi syubhat yang banyak ini? Sama. Dan kalau sampai kita kecolongan di sini, amal kita runtuh semuanya. Bagian dari istiqomah ya ikhwah. Bagian dari istiqomah. Makanya ketika sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhuma berpesan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami kalimah la as'alu anha ahadan ba'dak." Sampaikan kepadaku satu pesan, satu kalimat sebagai pedoman yang setelah ini aku nggak perlu tanya lagi kepada orang lain. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah di situ. Ya ini singkat padat, tapi perealisasiannya perlu belajar terus, ya. Perlu ya tadi itu mengamalkan, kemudian bersama orang-orang yang istiqomah, dan perlu ada hal lain, tambahan lain yang tidak kalah pentingnya. Perlu sikap cuek. Lu kok cuek Ustaz? Iya. Cuek sama omongan orang. Cuek sama bulian orang, sama ejekan orang. Itu penting loh itu. Penting pakai banget itu. Kalau nggak percaya antum buka surat Al-Maidah ayat 54. Madza qala Allahu fiha? Yaqul ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita ini semua yang dikenai oleh ayat ini ya. Kita yang dituju oleh ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang ngakunya beriman, yang menyatakan dirinya sebagai orang beriman, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian hidup. May yartadda minkum an dini, barang siapa di antara kalian itu murtad dari dinnya. Waduh, ngeri banget ini ayatnya. Orang beriman dikasih warning sama Allah. Kalian kalau hari ini beriman kemudian dia murtad, sebetulnya Islam ini nggak rugi, dia yang rugi. Islam tidak akan kenapa-kenapa insya Allah. Bekhair Islam ini. Mau semua orang murtad sekalipun, Islam nggak akan kenapa-kenapa. Tetap agama Allah ini akan menang. Karena apa? Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Ya, gitu kan ayatnya. Maka kelak Allah akan mendatangkan manusia-manusia lain yang nggak kayak kalian, wahai orang-orang yang murtad. Bagaimana karakter manusia yang akan menggantikan orang-orang yang murtad ini? Yuhibbuhum. Allah mencintai mereka. Wah, ini spesial ini. Kalau kita mencintai Allah, ya emang sudah seharusnya. Banyak orang yang ngaku cinta sama Allah kan? Tapi kalau dicintai Allah ini hebat. Ini tujuan kita mencintai Allah. Jangan sampai kita merasa mencintai Allah tapi Allah nggak cinta sama kita. Ngenes ini kalau kayak gini. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, dan Allah juga, dan mereka juga cinta kepada Allah. Allah mencintai mereka, mereka cinta juga sama Allah. Dua sifat ya. Yang ketiga, adzillatin 'alal mu'minin, mereka bersikap rendah diri di depan sesama orang beriman. Lembut ya, nggak sombong, nggak sok-sokan. Kajian dibubarin, biksu dipijetin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kok bisa dia akrab sama yang jelas-jelas menyatakan dirinya sebagai non-muslim, tapi dia garang sama saudaranya yang tidak pernah mengaku sebagai non-muslim, selalu mengatakan nahnu minal muslimin. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. A'izzah ini dia merasa mulia di depan orang kafir, enggak minder. Karena dia yakin dengan firman Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian nih jangan lemah, jangan sedih menghadapi orang-orang kafir ini.
Karena sesungguhnya kalian yang lebih tinggi daripada mereka kalau kalian beriman. Dia yakin dengan firman Allah yang menyifati orang-orang yang tidak beriman itu dengan sifat-sifat yang rendah. Mana ada Allah memuji orang kafir di Quran? Cari. Tidak ada. Coba temukan seperempat ayat aja deh, jangan satu ayat. Seperempat ayat yang di situ Allah muji orang kafir. Tidak ada. Semua perumpamaan-perumpamaan jelek itu buat mereka. Famathaluhum kamathalil kalb. Perumpamaan mereka seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Seperti anjing dikasih makan menjulurkan lidah, enggak dikasih makan juga tetap menjulurkan lidah. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, lebih sesat lagi. Ngapain kita minder ngadepin kambing kan? Ngapain kita minder di depan apa yang dikatakan oleh Allah seperti itu? Dia yakin dengan ini, dia nggak minder sama orang-orang itu. Aizzatin alal kafirin. Itu sifat yang keempat ya. Yang kelima, yujahiduna fi sabilillah. Dan dia senantiasa berjihad, berjuang, mengorbankan, mencurahkan. Jihad itu maknanya badlu ma fil wusa'. Mengerahkan semua yang mampu dia kerahkan. Ilmunya, tenaganya, hartanya, waktunya. Kalau dia diberi kekuasaan, kekuasaannya. Dia diberi relasi yang dia miliki. Dia gunakan itu semua untuk memperjuangkan dinullah ini. Nah, orang-orang yang mau seperti ini nanti dikasih hidayah sama Allah. Tanpa ada jihad, tidak ada hidayah. Kalau Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini surat Al-Ankabut. Dan mereka yang mau berjihad di jalan kami, dia korbankan hartanya, bahkan kalau perlu dirinya sekalipun, dia korbankan anak istrinya demi mencari ridhonya Allah. Kalau memang perlu dikorbankan, kalau enggak usah. Ya, enggak selamanya kita harus mengorbankan anak istri, enggak. Ketika anak istri menghalang-halangi, saat itu dia dikorbankan. Kalau enggak. Ya. Enggak selamanya anak istri kita itu jadi musuh kita, enggak. Maka Allah bilang, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Min, sebagian dari, enggak semuanya. Ya. Kadang orang tuh enggak mau hijrah kan karena itu tuh. Sayang sama anak istrinya, sayang sama teman-temannya. Wah, saya kehilangan teman-teman. Sayang sama profesinya, waduh saya nggak bisa kerja kalau di sana. Sayang sama harta bendanya, aduh gimana nih saya tinggal semua ini. Nah, itu harus dikorbankan ketika tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan din, menyelamatkan akidah kecuali dengan hijrah, itu dikorbankan. Jadi harus ada pengorbanan memang. Nggak bisa orang istiqomah tanpa berkorban. Jihad, yujahiduna fi sabilillah. Dan yang keenam, cuek. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak pernah takut dicela oleh para pencela. Ini bahaya. Banyak orang yang baru hijrah nggak kuat dengan omongan orang, balik dia ke dunia lamanya. Ya. Bahkan orang ini sudah tahu kebenaran. Sudah yakin dia itu benar. Kenapa dia nggak ikuti? Nggak kuat sama omongan orang. Nah, ini repot ini kalau begini ini. Ya. Ini kadang-kadang konsekuensi yang kita harus pilih. Ya kalau mau istiqomah jangan pedulikan omongan orang. Ya, fasda bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin. Perintah Allah kepada Nabi, ya wahai Rasulullah, lantangkan apa yang kau diperintahkan untuk menyampaikan, abaikan itu omongannya orang-orang jahil. Berpalinglah dari mereka. Coba kalau Nabi itu baperan kayak kita. Gak nyampe Banjarmasin Islam ini. Boro-boro Banjarmasin, tidak keluar dari Mekah mungkin. Waduh, saya sungkan sama paman saya. Abu Lahab gak setuju. Saya dibilang kadzab sama Abu Lahab. Terus berhenti gitu. Gak nyampe. Gak keluar dari Mekah itu Islam sampai hari ini mungkin ya. Bersyukurlah ada orang-orang seperti Rasulullah yang dikadzab-kadzabkan sama bukan orang lain.
pamannya sendiri, ammuh. Yang ketika dia ini lahir, saking senengnya si Abu Lahab ini punya keponakan, ya, alias saudaranya yang namanya Abdullah, ternyata dia punya anak, dan anaknya itu lahir, saking senengnya dia merdekakan budaknya yang namanya apa, ayo? Tahu nggak? Thuwaibah. Thuwaibah itu maulatu Abi Lahab, bekas budaknya Abu Lahab, dimerdekakan buat ngurusi Rasulullah, jadi ibu susunya Rasulullah bahkan kan, sebelum disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dan sebelum dan juga karena yang nyusui Rasulullah itu ada 3, ibunya sendiri tentu, Thuwaibah, dan kemudian Halimatus Sa'diyah. Itu hadiahnya Abu Lahab atas kelahirannya Rasulullah. Dulu belum tahu dia kalau ujung-ujungnya bakal menjadi Rasul yang mengajarkan untuk la ilaha illallah, ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran leluhurnya sendiri. Abu Lahab yang pertama kali bilang kadzab, ya. Dan terus-terusan Abu Lahab bilang kadzab, nggak cuma sekali tok itu, dimaki-maki. Tabban laka sairal yaum alihada jama'tana. Kurang ajar kamu. Ya, makian yang pedas lah itu, kata-kata tabban lak itu pedas sekali. Hanya untuk ini kau kumpulkan kami di sini, sampai turun surat tabbat yada abi lahabin wa tabb, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau Rasulullah itu kupingnya tipis, tahu artinya kuping tipis? Gampang baper, gampang tersinggung, gampang loyo kalau dikritik. Nggak keluar dari Mekah itu Islam, ya. Apalagi nyampe Indonesia mustahil. Ya, bersyukurlah karena Nabi adalah orang yang tidak pernah mempedulikan omongan orang. Bersyukurlah karena para sahabat beliau mengikuti jejak beliau. Bersyukurlah karena para tabi'in mengikuti jejaknya para sahabat. Dan antum juga kalau nggak kayak gitu, antum habis juga nanti. Ya, karena orang-orang sekitar kita ini nggak akan ada puasnya. Antum jadi orang baik, preman-preman nggak suka kan? Wah, orang kok sok alim. Kalau jadi orang remek, jadi preman, orang-orang yang baik nggak suka. Orang kok jadi preman. Jadi orang setengah-setengah, dua-duanya nggak suka. Orang kok setengah-setengah, nggak jelas. Alim-alim sekalian gitu loh. Preman-preman sekalian, kok orang nggak jelas kayak gini loh. Jadi antum jadi orang baik, ada yang nyalahkan. Jadi orang tidak baik juga ada yang nyalahkan, jadi orang nggak jelas juga disalahkan sama orang-orang. Jadi buat apa kita ikutin omongan orang? Tidak ada manfaatnya. Kita harus cuek sama omongan orang. Yang penting apa kata Allah. Ya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, nanti amal kalian akan dilihat oleh Allah, oleh Rasul, dan oleh orang-orang yang beriman. Jadi untuk istiqomah kita perlu berilmu, kita tahu tujuan utama kita apa, dan kita jangan bergeser dari tujuan itu. Kita juga perlu mengamalkan ilmu kita. Kita juga perlu apa lagi? Ya, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, berada di tempat yang kondusif. Kita juga perlu mujahadah, bersungguh-sungguh, korban. Apa yang bisa kita korbankan, kita korbankan. Karena sejatinya itu korbannya buat kita sendiri kok. Di akhir surah Muhammad Allah mengatakan apa? Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. Udah lewat deh. Terakhir deh. Kenapa sih kalian itu seperti mereka yang disuruh berinfak fi sabilillah, kok kalian pelit nggak mau infak fi sabilillah? Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Padahal kalau ada yang bakhil, dia tuh bakhil buat dirinya. Karena Allah nggak butuh sama duit kita. Islam nggak butuh sama diri kita, sama harta kita. Lah, kita yang butuh sama Islam ya ikhwah. Jangan merasa loh, sudah berjasa untuk Islam. La, abadan. Allah melarang orang merasa dia berjasa untuk Islam. Di surah Al-Hujurat Allah bilang apa? Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ungkit keislaman mereka di hadapanmu wahai Rasulullah. Oh, kami sudah Islam nih. Itu kan karena kami Islam jadi jaya kan? Karena anak mau sedekah,
akhirnya terlaksana ini semua. La, qul la tamunnu alayya islamakum. Kalian jangan ngungkit-ngungkit keislaman kalian di hadapanku. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Justru Allah yang berjasa. Karena Allah ngasih hidayah kalian. Allah bisa loh alihkan ke yang lain. Loh, duit ini dari mana? Hah? Yang ngasih taufik kamu siapa? Yang ngasih kesempatan kamu siapa? Yang ngasih umur kamu siapa? Allah semua kan itu. Dan Allah sudah ngasih peringatan. Allah bisa ganti dengan yang lain. Tadi di surah Al-Maidah ayat 54 dan di akhir surah Muhammad, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah yang maha kaya, kalian tuh yang miskin, fakir semua kalian itu. Terus udah dikasih tahu kayak gitu tetap nggak mau infak fisabilillah, nggak masalah buat Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Dan kalau kalian tetap berpaling dari peringatan ini, Allah akan ganti dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan kayak kalian lagi. Jadi siapa yang butuh sama Islam? Jawab semua. Ini kalau antum paham kajian, antum jawab semua. Siapa yang butuh sama Islam? Kita semua. Kalau kita nggak mau perjuangkan Islam, kita yang rugi, akan diambil alih kesempatan ini sama orang lain. Dan kesempatan cuman selama kita hidup di dunia. Baik. Hadza wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Nggak ada, nggak apa-apa. Baik, tolong. Terima kasih. Ustaz, mohon pencerahan, penguatan hadis, karena basic Ustaz adalah hadis ya, tentang istiqomah berdakwah. Kalau istiqomah ibadah kan kita sudah maklum, sholat, ibadah puasa, zakat, terusnya, ngaji, doa itu sudah biasa, tinggal meningkatkan. Tentang berdakwah, karena para sahabat itu kalau bergantian bekerja, sahur sebagainya, dia menyampaikan bergiliran gitu. Nah kalau ada yang di rumah sehat tapi tidak ada kesempatan ikut dakwah, lalu dia menyampaikan di rumah gitu. Nah sementara kita ini belum diri sendiri ulun nih, orang Banjar ini, belum ada penguatan, menyadari itu saya ini orang yang balik dewasa, orang tua gitu, merasakan itu wajib gitu. Seolah-olah apa yang ibadah yang tadi itu hanya 50%, tapi kalau belum berdakwah atau berdakwah tidak istiqomah masih 50%. Ini bagaimana pencerahan penguatan hadis dari Ustaz? Jadi Allah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita mesti fahami bahwa dakwah itu tidak harus dengan lisan, tidak harus dengan istilahnya ceramah, menyampaikan khutbah, kajian. Itu bagian dari dakwah. Tapi dakwah itu bisa dengan cara yang lain. Dakwah bil hal, dakwah dengan sikap kita. Kenapa Islam tersebar di tanah air? Siapa yang pertama kali nyebarkan Islam di tanah air? Pedagang. Datangnya buat dagang, bukan buat ceramah di Masjid Al-Faruq. Belum ada Masjid Al-Faruq ya. Mereka datang buat dagang dengan muamalah mereka yang baik. Oh, kalau sama Belanda rentenir semua Belanda ini. Sama, mohon maaf, yang lain juga begitu. Sama yang ini kok baik dia. Dia nggak suka narik pinjaman bunga, bahkan nyantuni. Tertarik dia masuk Islam. Tersebar menjadi negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Ya. Jadi itu bagian dari dakwah. Ketika kita bisa bersikap baik, itu kita berdakwah sebetulnya. Waduh, saya juga kesulitan Ustadz. Bisa dengan hartanya kalau dia diberi harta sama Allah. Jangan lihat nominal. Lihat nilainya bagi Anda. Orang kalau lihat, aduh saya cuma bisa sedekah 2.000. Loh, Anda penghasilan sehari berapa? 4.000. Masya Allah. Lebih besar itu pahalanya daripada yang sedekah 1 juta, penghasilannya 10 juta. Makanya Nabi bilang apa? Dirhamun
sabaqa mi'ata dirham. Ada 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. 1 dirham ini diinfakkan oleh orang yang hartanya cuma 2 dirham. Sedangkan yang 100 dirham diinfakkan oleh orang yang hartanya 1000 dirham. Nah, jadi jangan lihat nominal. Lihat itu antum dapatkan dari jerih payah, dari rezeki yang halal. Mau banyak kalau haram, nggak dilihat sama Allah. Allah butuh sama duit kita? Jawab semua, butuh enggak? Nggak butuh sama duit kita. Duit halal nggak butuh. Rezeki halal Allah nggak butuh, apalagi yang haram. Jadi kalau itu Nabi bilang apa? Man tasaddaqa bisadaqatin min kasbin tayyib wala yaqbalullahu illa tayyiba fa inna allaha ya'khudhuhu biyaminihi thumma yurabbiha alaihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta yasira kal jabal. Siapa yang bersedekah dengan sedekah dari usahanya yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang halal maksudnya, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan membesarkannya seperti kalian membesarkan anak kuda kesayangan kalian. Pertama kali lahir kecil kuda itu, dirawat jadi besar gitu kan, sampai dia sebesar gunung. Walaupun nilainya, nominalnya itu kecil, tapi yang menentukan kualitas dan bobot amal itu bukan nominal. Karena rezeki orang beda-beda. Yang ini cuma bisa 1000, tapi dia halal. Hasil dia, umpamanya nih, dia cuma bisa jadi pemulung misalnya. Dijual, botol bekas dijual. Dia dapat 2000 satu hari. Diambil 1000 buat makan dia. Sisanya dia sedekahkan. Loh, ini lebih dari, boleh jadi nilainya lebih dari 1 juta, dari 10 juta. Ya. Jadi banyak sebetulnya jalan kita untuk berdakwah. Bisa dengan lisan, kalau kita diberi ilmu oleh Allah. Bisa dengan kekuasaan, kalau kita diberi jabatan oleh Allah. Bikin aja peraturan, selesai itu. Ya. Nggak usah ceramah-ceramah dia. Bikin peraturan yang zen. Peraturan yang menguntungkan kaum muslimin. Itu sudah lebih dari dakwah itu. Betul kan? Dakwah itu kan tujuan memperbaiki kondisi gitu. Dia bikin peraturan, berubah kondisinya. Yang nggak mau begini saya hukum. Nah, ingin orang pada sholat, nggak Jumatan ketangkep penjara misalnya. Wah, harus Jumatan semua tuh, penuh tuh masjid. Nah, penuh itu. Ketahuan muslim nggak puasa, denda. Wah, puasa semua. Nah, dengan sangat mudahnya itu. Seorang penguasa yang diberi taufik oleh Allah itu bisa berdakwah. Ya, makanya kita disuruh menyisipkan doa terbaik kita untuk para penguasa muslim kita. Imam Ahmad mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah ladakhartuha lil imam." Kalau aku ini punya doa yang bakal dipenuhi sama Allah, itu saya simpen. Saya tujukan bukan buat diri saya, untuk imam saya. Karena dengan baiknya dia, rakyatnya akan jadi baik. Jadi banyak. Ya, istiqomah bagaimana? Ya kalau kita lagi nggak punya duit, kita dakwah dengan tenaga kita, ya, atau dengan ide-ide kita, atau dengan relasi yang kita miliki. Nggak punya apa-apa Ustadz, doa. Doa. Itu bagian dari dukungan kita, support kita. Ya. Nah, Allahu a'lam. Ustadz, pernah kami mendengar supaya kita bisa istiqomah terus mencintai ibadah, jadi yang namanya hobi kita yang mubah apalagi maksiat, misalnya nonton bola sampai larut malam mampu itu dirubah jadi hobi ibadah, hobi salat, hobi mengaji dengan meninggalkan itu. Seperti Rasulullah kan mereka istirahat dari perjalanan jauh dengan sholat. Kalau kita kan terbalik, istirahat dulu baru sholat. Itu pertama, apa benar itu Ustaz? Terus yang kedua, Pertanyaannya apa?
kita bisa istiqomah mencintai ibadah itu manakala kita alihkan dari hobi-hobi kita yang mubah tadi, misalnya hobi domino, hobi nonton bola sampai pagi pun mampu kita rubah jadi hobi salat. Ada yang mengatakan demikian, Ustaz. Terus yang kedua, ini mencintai berteman dengan orang-orang saleh. Ini kita di jamaah kita ini jadi kebetulan ada juga dalil yang kami mendengar, tidak akan beriman seseorang kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Tapi yang jadi masalah, banyak di antara kita yang kita nasihati itu malah jadi bumerang, jadi benci. Sudah dengan sangat santun. Contoh saya pernah, dan ini banyak, hanya satu aja contohnya. Ada teman kita rajin sekali pengajian. Saya ke rumahnya malah dipasang foto-foto ulama. Ini salah satu aja. Begitu saya nasihati, ini haram, tidak boleh. Dia musuh saya dan tidak pernah omong lagi. Seperti serigala kalau melihat saya. Ini masalahnya. Ahlul bidah pun, Ustaz, saya nasihati itu ahlul bidah. Mereka walaupun tidak ikut, tetap datang di warung saya belanja. Hanya tidak ikut. Tapi kalau teman ini, saya juga heran. Yang tua-tua, tidak semua juga yang tua. Ini kalau yang muda-muda gampang mereka. Ini yang saya alami, Ustaz. Terus pertanyaannya? Pertanyaan saya, Ustaz. Antum dari tadi ngasihnya pernyataan. Pertanyaan belum tadi. Pertanyaan saya itu tadi, Ustaz. Mencintai apa? Tidak akan beriman seseorang sampai mencintai. Itu bagaimana memahaminya begitu ya? Kok yang saya dapatkan justru saya dapat yang sebaliknya gitu ya? Iya, itu. Kemudian cukup ya? Ada sekarang ulama yang ditukuhkan. Jamak takhir ini pertanyaannya. Ada ulama yang suka memfitnah kita, yang suka menghantam kita di YouTube, dan saya sangat sakit hati. Ulama itu? Iya, yang dianggap ulama oleh dianggap ulama. Dokter filsafat. Iya. Itu mengatakan ruh itu katanya tidak diciptakan, bahkan dipinjamkan. Ini kan senjata pamungkas membantah itu, bukan, Ustaz? Baik. Pernyataan pertama tadi bahwa apa tadi itu, malah lupa. Apa tadi? Oh ya, hobi. Kalau ingin istiqomah, hobinya dirubah jadi ibadah. Nah, untuk merubah hobi itu gimana caranya? Gitu. Artinya kalau dia bisa begitu, itu bagus banget. Kita nggak bersisih pendapat di sini ya. Orang yang tadinya hobi nonton bola sampai larut malam, dia rubah. Mau diganti dengan apa? Qiyamul lail, salat semalam suntuk. Bagus banget. Tapi untuk langsung seperti itu, dan kemudian dia bisa bertahan lama, sulit. Sangat sulit. Karena ini terlalu drastis perubahannya. Minimal dia bertahap, udah, kau nggak usah nonton bola, tidur aja. Tidur, nanti sudah lumayan istirahat, subuh kurang setengah jam, bangun, sholat malam. 1 rakaat udah bagus, witir doang. Ya, bacanya juz ammah sampai selesai, bagus. Iya. Nggak bisa juz ammah, ya separuh. An-Naba sampai Sabbih isma rabbikal a'la misalnya. Atau dari Sabbih sampai An-Nas. Nggak bisa, ya seperempatnya. Ya, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Lumayan. Ya. Yang penting ajak. Ya. Habbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah itu yang paling langgeng, yang paling kontinu meskipun sedikit. Tapi kalau langsung, Anda bisa nonton bola, begadang semalaman, mau ganti qiyamul lail semalaman, nggak mungkin. Luar biasa kalau dia bisa. Kalaupun bisa, sulit untuk bisa bertahan lama, karena terlalu berat. Makanya Nabi bilang apa? Saddidu wa qaribu. Lurus-luruskan, mendekat-dekatlah kepada target yang sempurna. Ya. Kalau untuk sempurna nggak mungkin, tapi paling tidak kita mendekat ke sana, dirubah pelan-pelan. Jadi itu pernyataan yang benar, tapi perlu
proses. Adapun hadis yang antum nukil, hadisnya benar, terjemahannya salah. Nih, sering kali orang salah menerjemahkan hadis ini. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Lam yakul hatta yuhibba akhahu. La. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, iman kalian tidak akan sempurna sampai kalian menyukai bagi saudara kalian apa yang kalian sukai bagi diri kalian. Beda nggak artinya? Beda. Bukan kita disuruh mencintai saudara kita seperti, nggak ada orang kayak gitu. Emang nggak disuruh begitu. Ya, antum disuruh mendahulukan diri antum dalam setiap kebaikan. Ibda binafsik. Mulai dari dirimu sendiri. Ya, kalau dalam masalah dunia, bukan masalah akhirat, nggak apa-apa, kasih kesempatan orang lain. Tapi dalam masalah fadilah, soft awal misalnya. Wah, Afan, foto antum aja yang soft awal, anak soft gua, nggak begitu. Soft awal antum pakai soft awal. Ya. Jadi bukan kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita, tapi kita mencintai bagi saudara kita. Antum sukanya apa untuk diri antum? Antum sukai juga kalau saudara antum yang begitu, gitu loh. Seneng kalau anaknya sukses, seneng kalau anak saudara kita sukses, kita juga harusnya seneng. Jangan hasad. Seneng kalau dapat rezeki, ya kalau saudara kita dapat rezeki kita seneng. Seneng kalau kita hafalannya bertambah, hafalan Qur'annya. Kalau teman kita hafalannya bertambah, kita juga seneng. Seneng enggak kalau kita dimudahkan untuk khatam Quran, untuk taraweh, untuk umroh, untuk haji, untuk semua hal yang sifatnya baik? Senang? Yang tidak dilarang oleh Allah? Ya kalau saudara kita yang dapat itu, kita juga disuruh untuk senang. Itu maksudnya. Yang ketiga, tadi kaitannya apa tadi? Ya itu bagian dari yang kedua sebetulnya kan. Jadi kalau kita menasihati seseorang kemudian dia marah, bukan cuma antum yang kayak gitu. Nabi juga kayak gitu. Kurang apa? Nah, jadi kita mesti rubah mindset kita ini. Jangan pernah mengira dakwah kita ini mesti diterima. Dan jangan menilai keberhasilan dakwah dengan banyak sedikitnya pengikut. Tidak ada hubungannya itu. Wallah, tidak ada hubungannya. Wallah, tidak ada hubungannya. Berhasil tidaknya dakwah antum dengan banyak sedikitnya orang yang ngikutin antum, tidak ada hubungannya. Berhasil kalau yang antum dakwahkan adalah kitabullah wa sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman yang benar. Ada yang ikut, nggak ada yang ikut, nggak jadi urusan. Karena Allah nggak pernah nyuruh kita untuk menjadikan orang lain ngikutin kita. Lah, kita cuma disuruh menyampaikan. Betul nggak? Apa dalilnya? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang dipuji oleh Allah, dan kita disuruh bersabar seperti sabar kesabarannya ulul azmi minar rusul. Wa Nuh termasuk ulul azmi minar rusul. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ya, kalau ada yang merasa dakwahnya kok malah jadikan orang musuh sama saya, antum ingat-ingat cerita ini. Ya. Nuh berdakwah, ini bukan umurnya Nabi Nuh ya, umurnya lebih dari 1000 tahun. Oh iya. Falabitha fihim ay muddatu mukthihi ma'a qaumihi lid-da'wah. Tempo yang dilewatkan oleh Nabi Nuh untuk mendakwahi kaumnya itu 950 tahun. 1000 kurang 50. Banyak yang ngikutin? Lah.
fama amana ma'ahu illa qalil. Di surat yang lain, di ayat yang lain, maka tidak ada yang mengimaninya kecuali sedikit. Antum buka tafsir, ada yang bilang 12, ada yang bilang 40, riwayat paling banyak 80 orang. 950 tahun bagi yang paling banyak deh, kesian, 80 orang. Rata-rata 12 tahun sekali satu orang yang mengikuti dakwahnya. Terus sikap mereka ketika didakwahin bagaimana? Baca surat Nuh. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Siang malam. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku itu siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Subhanallah. Dakwahku itu malah menjadikan mereka semakin lari. Bagaimana mereka merespon, menyikapi Nabi Nuh ketika dakwahin beliau? Ada terjemahan mushaf nggak di sini? Ada nggak? Anda minta tolong, boleh baca dari HP, boleh dari terjemahan, boleh. Ya. Wa inni kullama da'autuhum, dan aku tiap kali mendakwahi mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhani. Mereka kayak gini didakwahin. Hah? Yang antum dakwahin kayak gitu nggak? Kayak gitu, top telinga gitu, sampai gitu nggak? Nggak kan? Nabi Nuh lebih dari itu. Wastaghshaw thiyabahum, apa artinya? Dan mereka menutupkan baju mereka ke mukanya, nggak mau denger, nggak mau ngelihat. Bayangkan coba. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mereka kekeh, tetap kayak gitu, bahkan gengsi, takabur, menyombongkan diri. Jadi kesimpulannya apa? Coba antum simpulkan. Kesimpulannya apa? Tidak usah baper, cuek, tidak mau dengerin, tidak apa-apa, pahala antum nggak hilang di sisi Allah. Ya, kalau itu sama dengan kegagalan, gimana Nabi Nuh? Gagal apa berhasil? Ketika Mi'raj, Rasulullah SAW itu melihat wara'aitu nabiyyan wa ma'ahu thalath. Ada nabi, dia cuma punya 3 pengikut. Wa ma'ahu rajulan, ada yang cuma 2. Wa ma'ahu rajulun wahid, ada yang cuma 1. Ada yang wa nabi wa laysa ma'ahu ahad. Nabi, bukan kiai, bukan ustadz, bukan syekh. Nabi lebih mulia dari semua kiai yang ada di bumi, lebih mulia dari semua ustadz yang ada di bumi. Gak punya pengikut, gak ada masalah. Emang tujuannya bukan cari ikut, tujuannya menyampaikan kebenaran. Kalau tujuannya udah nggak bener, cari pengikut, nanti dipelintir-pelintir. Nah, itu nanti jadinya kayak gitu. Wah, nah kalau nyampaikan kayak gini bubar jemaah. Ya, sampaikan dengan baik, dengan bijak. Mereka mau nerima, alhamdulillah. Tidak mau nerima, lasta alaihim bimusaitir. Memang bukan kekuasaan kita untuk melunakkan hatinya lah. Itu di tangan Allah hidayah itu. Udah terjawab semua ya. Cukup ya, insyaallah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.